warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi mahasiswa semua. Pagi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah hukum pidana. Kita masuk kepada materi yang ke-12, yaitu dengan judul pidana dan pemidanaan. Jadi sekali kata-kata kita ya bahwa itulah pentingnya tanggung-jawaban pidana itu bagi pidana kita. Sekarang kita masuk ke materi kita, apa kaitannya tanggung-jawaban pidana itu dengan materi kita berikutnya, yaitu pidana dan pemidanaan. Artinya gini, setiap perbuatan pidana harus dimintakan pertanggungjawaban. Tapi kan itu melalui proses, ya, Dalam proses itulah kemudian akan ketahuan apakah perbuatan itu memang betul perbuatan pidana, dan kemudian apakah perbuatan itu bisa dipidana. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaannya, dan ini akan kita bahas. Jadi sebelum kita kesini, kita akan jelaskan dulu pidana itu apa sih, ada kiat pidana. Kalau hukum kita sudah ya, di pertemuan kita yang awal-awal kita sudah mempelajari tentang hukum itu apa, pidana itu apa gitu. Sekarang kita masuk iya, kesedihan atau apa lagi, Keberatan hati, ya penderitaan atau apalah ya bahasa kita ini, hukuman gitu kan, yang akan diterima oleh seseorang yang sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau hukum pidana. Itulah yang disebut dengan pidana. Kita stop dulu. Mungkin di benak kalian akan ada nanya gini, kapan atau bagaimana caranya seseorang itu bisa dikatakan sudah melakukan perbuatan pidana atau dan terbukti melakukan perbuatan pidana sehingga dia dinyatakan bersalah gitu loh. Ya kan? Jadi kan ini kalau lagi sudah ya. Jadi hukum pidana kan ada dua. Yang pertama hukum pidana material, yang selanjutnya hukum pidana formil. Ya. Jadi kita balik dulu ke hukum pidana material. Pencurian. Nah, pencurian. Sudah jelas pencurian, baru kemudian akan diproses. Proses itu penyidikan, mengumpulkan barang bukti dan sebagainya. Itu adalah jadi harus melalui proses dulu. Jadi nggak bisa main tangkap saja. Masih ingat azas kita, azas pidana salah satunya terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana. Menempel azas apa itu? Praduga tak bersalah ya. Nah, itu. Jadi, seseorang itu belum bisa dikatakan bersalah kalau belum proses dulu. Iya. Bukti bersalah. Nggak pernah ada kata gini, yang bersalah. Nggak bisa. Orang itu nggak bisa ngomong itu. Yang bersalah harus ada bukti bersalah. Baru kita. Iya, silakan. Kan bahwa orang terbukti bersalah dulu baru ditindak pidana gitu kan. Iya. Iya. Nah, aku pengen nanya, kan di sini ada namanya aparat negara. Betul. Pasti ada namanya penyidikan. Nah, biasanya kalau misalnya orang terdakwa gitu kan, orang misalnya melakukan pembunuhan. Iya. Nah, nanti dia kan bakal kayak ditaruh di penjara gitu kan. Penyidikan. Nah, itu apakah itu sudah masuk dari hukumannya gitu atau gimana? Ya, kita belum tahu nih hukumannya apa gitu kan, belum terdaftar nih dia melanggar pasal apa kan itu. Ini nggak apa-apa ya, kita masuk dulu ke hukum acara pidana ya. Jadi kan kita ada prosesnya ini. Ketika terjadi, jadi diawali dulu. Ketika terjadi sebuah, jadi kita anggap saja ini ada kejadian, tuntutannya ya, ada kejadian. Ini misalnya pelakunya diduga. Ini ada kejadian. Ini anggap saja ini kejadian pidana lah. Telah terjadi pembunuhan, misalnya matinya seseorang atau hilangnya nyawa seseorang, tapi belum tahu hilangnya nyawa itu kenapa. Apakah dia jantung, ataukah dia ditusuk, ataukah dia sakit, segala macam belum ketahuan. Kemudian misalkan kita ambil
orang di dekat sini, di dekat si mayat ini misalnya. Nah, aparat datang, ya, otomatis aparat akan segera mengamankan keadaan, ya, TKP, itu harus TKP ya. Jadi namanya pengamanan TKP, ya siapapun yang diduga, ya itu baru dugaan awal ya, dugaan awal bahwa yang bukan ini dia akan langsung diamankan dulu sampai kepada ada ditulis apa, dipasang itu ya garis polisi ya, polis line dan sebagainya, dan orang-orang yang diduga awal dugaan ya, ini baru awal dugaan yang ada kaitannya itu langsung amankan lah. Diamankan bukan berarti ditahan, tidak ya, maksudnya diamankan untuk jadi saksi ya, jadi saksi segala macam gitu. Nah itu, tapi kan kemudian aparat ini kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Mungkin nih kita semua ini ya ada tingkatannya. Nah mungkin dugaannya atau ada yang melihat saksi mata itu misalnya ya. Nah, maka untuk mengamankan, jadi penahanan itu sudah fungsinya untuk mengamankan si terdakwa tadi ya, yang diduga dari misalnya emosi keluarga atau emosi orang lain, itu pertama ya. Jadi kita mengamankan dia dulu. Dan yang kedua juga mengamankan supaya petugas gampang kalau mau melakukan penyidikan. Kalau nggak kita tahan kan bisa-bisa dia kabur kan, pergi. Nah gitu loh. Jadi itu belum pemberian nestapa gitu loh. Betul. Itu belum ada pemberian, belum ada yang namanya istilah nestapa. Seperti kata tadi kan ya, belum apa-apa sudah dihukum gitu ya. Ya belum juga ketok palu, hakim belum ketok palu, tapi dia sudah dihukum gitu kan. Itu kan salah satu proses dalam hukum acara pidana. Memang begitu. Jadi yang diduga terdakwa itu sudah ditahan dulu. Makanya nanti ada potongan tahanan itu. Jadi misalnya dia jadi 5 tahun kan potongan tahanan selama proses penyidikan, proses persidangan segala macam itu memakan waktu 5 bulan misalnya, itu potong. Ya. Tapi itu belum masuk ke nestapa dulu. Jadi ya untuk memudahkan proses ya yang dilakukan oleh penegak hukum. Ya, termasuk juga untuk dia juga. Tapi kalau pemidanaan berarti dia sudah dinyatakan terbukti bersalah. Jadi kata pidana dengan kata pidana ini maksudnya ya. Kalau kata pemidanaan itu kata kerja ya. Sebenarnya itu ya, kata kerja ya. Jadi kalau pidana itu adalah nestapa yang akan diberikan kalau ternyata kamu terbukti bersalah. Itu yang akan kamu terima, nestapa itu. Tapi kalau pemidanaan, karena kamu sudah dinyatakan bersalah, maka kamu akan mendapatkan pemidanaan. Bisa membedainnya. Bisa cara membedainnya. Jadi kalau kata pidana itu adalah belum lagi, dia harus melalui proses dulu, ya proses pembuktian dulu. Tapi kalau pemidanaan itu sudah melalui proses itu. Yang tadi kita sebutkan tadi hukum acara formil, ya sudah melalui hukum acara formil itu. Makanya dikatakan pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan. Atau kata lain, pemidanaan itu diperuntukkan bagi pelaku kejahatan supaya dia tidak lagi berbuat jahat. Ya, berarti kan dia sudah berbuat jahat, sudah terbukti ya. Dan yang kedua, supaya orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Dan di situ saya buat dua. Jadi pemidanaan itu adalah diberikan kepada pelaku kejahatan supaya dia tidak lagi berbuat jahat. Berarti kan tadi dia sudah berbuat jahat ya. Nah, yang kedua, supaya orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa dengan yang dilakukan oleh orang lain. Itu pemidanaan. Jadi bisa nggak? Kira-kira sampai di sini dulu bisa membedakan antara pidana dengan pemidanaan. Bisa ya. Jadi kalau pidana itu tadi, jadi harus dibuktikan dulu apakah orang itu bersalah. Baru nestapa itu akan diberikan, akan kita terima. Tapi kalau pemidanaan berarti kita sudah melalui proses kita. Berarti kita sudah dinyatakan bersalah, maka kemudian kita akan mendapatkan pemidanaan. Artinya kalau pemidanaan itu hukum pidana mat atau formilnya sudah kita lalui. Ya. Hukum pidana formil itu ini ya, ininya kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi kita itu pidana formil itu. Jadi
nanti kita akan belajar di mata kuliah hukum acara pidana. Itu pidana formil. Kalau pidana material itu adalah aturan-aturan yang ada di kitab undang-undang hukum pidana. Oke, bisa kita lanjut? Atau ada lagi yang mau nanya? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Jadi pastinya kan itu pidana itu untuk melindungi masyarakat. Karena hukum pidana melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Tujuan akhir dari proses pidana adalah untuk meningkatkan dan berusaha tanpa keraguan. Tadi kita sudah pernah bahas juga ya bahwa hukum pidana itu kan sifatnya publik. Beda dengan hukum perdata. Kalau hukum perdata kan sifatnya privat, ya. Kalau hukum pidana kan itu sifatnya publik. Artinya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pertanyaan ibu begini, andai kata sudah terjadi sebuah peristiwa pidana, saya katakan sudah terjadi peristiwa pidana, ya, misalkan apa ya, oh ini ajalah kita ambil, ada seseorang yang sudah diperlakukan tidak senonoh lah ya oleh oknum lah, oleh seseorang ya. Kita di budaya masyarakat Indonesia kan kita kalau pelecehan seksual itu kan kita kan malu, kita justru malu kan. Nah, terus udahlah nggak usah melapor, ditutupin aja malu udah. Untung maksudnya kamu masih selamat gitu kan, misalnya selamat masih hidup segala macam, kita nggak usah. Itu gimana menurut kalian? Tapi gini, petugas tahu. Petugas tahu juga akibat ada yang mengadu gitu. Tapi yang mengadu bukan keluarga ini, keluarga yang ditimpa musibah, tapi ada orang lain yang tahu kemudian mengadu. Kira-kira menurut kalian ini bagaimana peristiwa ini? Apa bisa diproses, apa tidak? Karena keluarganya nggak mau, ditutupin, malu. Ini kita melihat dari kacamata hukum ya, dari kacamata hukum pidana ya. Nah, ini seharusnya bagaimana? Seharusnya, kalau menurut kalian, calon-calon sarjana hukum, maka peristiwa ini kayak mana? Seharusnya seperti apa? Seharusnya seperti apa? Iya, seharusnya diproses. Walaupun keluarganya menutupi, walaupun keluarganya tidak melaporkan karena malu, ya. Tapi begitu petugas kita, penegak hukum kita tahu bahwa sudah ada tindak pidana, ya, itu akan diproses. Walaupun mungkin sudah, nggak usahlah kita sudah damai aja sudah, tapi yang pidana tidak bisa, itu akan diproses. Karena apa itu tadi ini? Karena untuk melindungi kepentingan masyarakat ini. Nah, kembali kepada pertanggungjawaban tadi ya, teman-teman kita ya. Jadi saya tadi katakan, teman kita katakan bahwa pertanggungjawaban pidana itu sangat penting buat hukum pidana kita. Kenapa? Bayangkan kalau perbuatan pidana itu tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi perbuatan hukum itu nggak ada. Udah masyarakat kita semau maunya melakukan perbuatan pidana enak, nggak ada pertanggungjawaban. Itu bedanya ya. Jadi kalau pidana itu karena dia ada kaitan dengan masalah kepentingan masyarakat. Artinya mau yang dibutuhkan itu melapor atau tidak, dia begitu kita tahu ada peristiwa pidana sudah terjadi akan diproses. Terus ada lagi nih, karena kemarin kalau kita hari ini nggak masuk ya dia kemarin nanya, gimana kalau misalnya sudah damai? Ini udah proses bu di peradilan gitu ya, udah proses kasusnya. Tapi kemudian damai kedua belah pihak. Ini gimana? Prosesnya dihentikan atau tetap diteruskan? Gitu. Karena kan sudah damai kedua belah pihak. Gitu. Terus dia memberikan contoh Juppe ya, almarhum Juppe ya, dengan dibersihkan dulu tahun berapa kita lupa ya pernah terjadi apa? Ini ya, apa sih perbuatan pidana lah, mereka apa kasusnya waktu itu ya berantem ya, sampai itu masuk ke dalam tindak pidana lah, sehingga mereka dua dijatuhi hukuman waktu itu ya,
penjara berapa tahun, berapa bulan ya, berapa bulan lah kalau nggak salah gitu ya. Tapi sudah damai, gitu, sudah damai. Cuma teman kita tanya, menurut kalian gimana? Kalau misalnya nih ya, ada peristiwa pidana atau ada tindak pidana sudah diproses, bahkan prosesnya itu sudah lanjut proses peradilan, tapi kemudian kedua belah pihak ini yang terlibat ini sudah damai, bahkan kita angkat saudara saja gitu ya, sudahlah anggap saja peristiwa itu musibah. Itu gimana kira-kira? Bisa nggak dihentikan proses proses peradilan? Karena itu sudah masuk ke pengadilan. Kira-kira menurut kalian bisa nggak? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Namanya kita masih belajar ya. Kira-kira bisa tidak dihentikan? Silakan. Nggak apa-apa, salah juga. Nanti ada teman yang menambahkan. Kita sambil diskusi ya. Itu sambil diskusi. Jadi tidak harus dari ibu, mahasiswa juga kita diskusi sama, kan itu juga belajar juga. Kira-kira gimana? Dihentikan tidak? Apa tetap diproses? Alasannya? Karena apa sih namanya, nggak baik dari salah satu pihak yang menjadi korban iya. Bisa ini Bu, apa sih namanya, menyambut perkara tersebut. Iya. Karena sudah ada surat perjanjian seperti itu. Gitu. Ini menurut teman kita bisa katanya, karena salah satu pihak, apalagi pihak itu yang dirugikan ya, sudah mencabut perkaranya, gitu, dihentikan. Jadi nggak diproses lagi, nggak lanjut. Boleh, ada yang lain, ada yang tidak setuju dengan pendapat kawan kita, nggak apa-apa. Atau ada yang setuju, ya Bu, betul Bu, boleh. Kira-kira gimana? Kita lihat dari kacamata hukum pidana ya. Kita kan dilihatnya dari kacamata hukum pidana, karena hari ini kita sedang membahas tentang hukum pidana. Ada yang mau menambahkan? Nah, ini kita kembali lagi ya kepada untuk melindungi kepentingan masyarakat, ya. Nah, hukum pidana itu adalah hukum yang melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum. Kepentingan umum ya, artinya gini loh, bukan kepentingan salah satu pihak, bukan kepentingan seseorang, bukan kepentingan kelompok, tapi dia adalah kepentingan umum banyak pihak. Saya ambil contoh begini, yang dibunuh itu ini contoh ya, contohnya. Yang dibunuh itu misalkan adalah dia keluarga saya, gitu ya. Terjadi pembunuhan, kebetulan korbannya adalah keluarga saya. Saya tidak punya hubungan dengan yang lain-lainnya. Artinya gini, yang rugi, yang sedih itu adalah kami, keluarga kami, karena kami sudah kehilangan anggota keluarga. Tapi gitu, perbuatan pembunuhan ini yang terjadi pada keluarga kami, ini tentu saja akan meresahkan orang lain. Akan meresahkan orang lain. Gimana ya kalau misalnya pembunuhan ini akan terjadi lagi, itu kan ya akan menimpa semua. Itu kan terjadi keresahan, gitu ya. Nah, artinya gini loh, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa itu kepentingan umum itu. Artinya gini, walaupun itu tidak menimpa saja, tapi karena ini sifatnya kepentingan umum, walaupun kita akan merasakan juga akibatnya, gitu, maka itu masuk pada ranah pidana. Contohnya sini, itu sampah adanya di ujung situ. Artinya tak kena rumah saya. Kalaupun bau, dia nggak akan kena bau ke saya, karena jauh. Tapi keberadaan sampah itu sudah merusak pemandangan lingkungan kita, dan saya masuk ke dalam situ. Dan nanti kalau turun hujan akan apa? Bikin apa ini? Akan apa numpuk dan terjadi gak banjir kan? Otomatis akan kena semua, kita semua. Itu kepentingan umum. Itulah makanya hukum pidana beda dengan hukum yang lain. Artinya walaupun itu tidak menimpa diri kita, tetapi akibat dari itu meresahkan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan umum. Betul yang dibunuh itu bukan warga kampung saya, tapi saya merasakan bagaimana kepedihan, bagaimana kesulitan, dan ini mengganggu besok-besok menjadi hari. Nah,
Itu sebabnya untuk kasus pidana itu tidak bisa dihentikan ketika kasus itu sudah diproses. Walaupun ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Kemudian apa gunanya Bu? Perdamaian yang dilakukan. Nah, perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu akan nanti jadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Nah itu biasanya ketika sudah ada perdamaian, saya tahu lah kalian sudah mengerjakan gitu loh. Tapi kan ini kok telat ya Bu? Udah puas baru ada pilihan ya, nggak ada kata telat sih ya. Minimal ada ilmu lah sedikit lumayan. Ini nih kata kelas udah semester 6. Ada manfaatnya juga, oh ya ingat lagi, oh iya ingat lagi ya, kan gitu ya. Mbak Aski kan ingat lagi, oh iya ya gitu. Jadi nggak ada ini. Oke, kita lanjut ya Mbak Aski ya. Jadi di dalam hukum pidana kenapa kedua belah pihak yang bertikai, yang bermasalah ini itu sudah melakukan perdamaian, proses hukumnya tetap berjalan. Jadi perdamaiannya tetap gitu ya, proses hukumnya tetap berjalan. Tetap berjalan. Gitu. Nanti proses perdamaiannya ini akan jadi bahan pertimbangan bagi hakim di dalam memutuskan sanksi pidana, gitu loh. Karena sudah ada proses perdamaian, gitu ya, antara kedua belah pihak, berdasarkan apa, inilah ya, bukti-bukti bahwa sudah ada surat tanda tangan di atas materai saksi-saksi bahwa mereka sudah melakukan perdamaian dan segala macam. Misalkan ini misal ya, misal ini. Dan sudah ada ganti rugi ya, sudah semua masyarakat secara apalagi ditambah secara adat dia sudah lihat kalau dalam itu sudah angken ya, saudara angken saudara. Kemudian nanti misalkan ya hakim memutuskan bebas atau apa ya silahkan, itu keputusan hakim ya, karena kan yang bisa mengambil keputusan adalah hakim, dan hakim juga kan memutuskan tidak asal-asal ya, ada pertimbangan khusus dengan bukti dan segala macam. Tapi tetap berjalan proses itu, tidak bisa dihentikan, gitu ya. Nah, tidak bisa langsung dicabut, langsung berhenti, tidak bisa. Tetap berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ya, jadi kan dalam keadilan pidana itu nanti kita akan belajar semester 3 di hukum acara kita kan ada proses persidangan, proses segala macam retributif dan sebagainya ya. Nah, itu akan dilalui semua, Nanti bagaimana putusan hakim, ya, dan perdamaian itu kan nanti akan jadi salah satu proses itu tidak bisa dihentikan, menjawabkan perbuatannya itu. Jadi penyebabnya adalah karena dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Yang kedua, terletak di luar diri orang tersebut, gitu. Jadi ada yang menggirinya, ada yang tidak dapat pertanggungjawabkan karena diri sendiri. Itu mungkin orang yang gila gitu, misalnya orang yang kena mental berbeda gitu, misalnya kayak orang sakit yang seperti mental, itu mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan pada diri sendiri karena apa yang dilakukan, apa yang diperbuat itu tidak sadar gitu, di luar dari kesadaran atau kemampuan dia untuk berpikir. Betul sekali ya. Artinya gini, orang gila atau orang sedang depresi lah ya, orang lagi di bawah ya pengaruh obat atau segala macam, ketika dia melakukan perbuatan pidana itu dia tidak bisa ini kira-kira coba yang lain, stop dulu, ayo ya, apa kira-kira dia melakukan perbuatan pidana, ya silakan. Contohnya seperti seorang sedang membela diri, misalnya saja dirampok atau dibegal, gitu. Jadi dia terpaksa untuk melakukan itu untuk membela diri. Yang disebut dengan apa itu? Ada istilah? Apa istilahnya? Tidak bisa jadi hukuman. Dihapuskan penuntutannya, kita di contohnya ya. Karena out of norma dan tadi kawan kita bilang karena sakit ya, karena orang sakit ya. Kita harus menerima gitu. Ini loh, saya harus di sini, saya harus melakukan ya, tetapi bukan sama sekali pembidangan itu upaya balas dendam, sehingga salah kalau kita dengar ya ada orang yang tidak, hakim itu nggak adil, begini. Nah nanti juga sekalian kalian calon-calon sarjana hukum
yang memberikan penjelasan hukum kepada teman-teman kita yang di luaran ya, yang tidak kuliah fakultas hukum, yang kurang mengerti tentang hukum. Kita jelaskan bahwa pemidanaan itu bukan unsur balas dendam, tapi itu proses yang harus dilalui. Berdasarkan pasal, misalnya pencurian, pasal 362, itu kan patokannya hakim ya, dalam bukti-bukti dan sebagainya. Yang kedua, pemberian pidana juga dilakukan oleh badan yang berwenang. Artinya tidak semua lembaga boleh menjatuhkan hukuman atau pemidanaan, tidak boleh ya. Gitu. Kalau jaksa beda nggak sama hakim? Beda kan? Kalau jaksa kan tugasnya melakukan penuntutan. Nah, kepolisian beda, ya prosesnya beda lagi, ya penyelidikan, kan? Kemudian membuat berita acara, ya acara pemidanaan dan sebagainya. Nanti ada pengacara juga. Pengacara tugasnya membela, gitu kan? Nah, jadi ada lembaga-lembaga atau badan-badan yang berwenang ya yang begini. Dan kemudian pelaksanaan pidana ya eksekusi itu juga dilakukan oleh lembaga khusus. Artinya hakim nggak bisa, hakim sudah menjatuhkan, tapi pelaksana eksekusinya kan bukan hakim. Masih ingat siapa pelaksana eksekusi? Jaksa ya. Jadi pelaksana eksekusi itu nanti jaksa. Setelah hakim memutuskan ketok palu pidana, misalnya contohnya eksekusi mati, maka nanti akan melaksanakannya adalah kejaksaan, pihak kejaksaan ya. Itu kita lanjut. Yang penting di sini nanti kalian tahu dulu bahwa jenis pidana itu ada di ya. Pidana juga merupakan pembalasan atau pengimbangan gitu terhadap kesalahan si pembuat, tetapi bukan, sekali lagi saya tekankan ya, bukan sebagai bentuk balas dendam. Ingat ya, kadang ini yang suka salah kan. Jadi pidana itu betul merupakan pembalasan buat gitu, sebagai bentuk pertanggungjawabannya ya, seperti materi kita yang dimulai. Lagi adalah untuk kepentingan perlindungan masyarakat ya, dan ya tugas ya. Nah, jadi nanti kawan-kawan yang tidak masuk nanti kita tolong diberitahu ya, karena tadi banyak yang sudah WA katanya izin ada kedua, jadi kita ada tugas, tapi dibagi saja ketua kelas ya. Ketua kelas dibagi menjadi 3 kelompok kecil ini, jadi nanti dibagi 3 kelompok. Tugasnya adalah diskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu nanti buat studi kasus tentang dasar-dasar penghapus pemidanaan. Tadi kita sudah belajar apa tadi? Penghapus pemidanaan. Kembali kumpulkan, kita lakukan diskusi. Sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, saya akan membuat kesimpulan atas materi yang sudah saya berikan pada hari ini tentang perbedaan pidana dan pemidanaan, atau akan diberikan kepada seseorang yang dianggap bersalah sudah melakukan perbuatan pidana, tapi harus dibuktikan dulu ya. Sementara kalau pemidanaan itu adalah tindakan yang akan diberikan kepada seseorang yang memang sudah dinyatakan sebagai pelaku kejahatan, artinya sudah melalui proses ya, jadi itu perbedaannya. Jadi perbedaan pidana dan pemidanaan adalah kalau pidana itu harus dibuktikan dulu apakah dia bersalah atau tidak, baru dia akan mendapatkan apa. Tapi kalau pemidanaan adalah diberikan setelah orang itu dinyatakan betul bahwa dia adalah pelaku kejahatan. Itu kesimpulannya ya. Dan ada hal-hal, ada perbuatan yang bisa dihapus tuntutan pidananya dengan 4 alasan ini tadi, 5 alasan ini tadi ya. Alasan pemaaf, ada alasan pemaaf karena pelakunya sakit dan overman dan sebagainya. Jadi saya harap materi kita hari ini sudah membuka sedikit lah ya, menghadapi mahasiswa ya, menambah pengetahuan kalian sudah paham tentang pengertian perbedaan pidana dan pidana. Karena memang
tujuan dari materi ini adalah supaya mahasiswa tahu betul bisa membedakan antara pidana dan pidana. Ya, saya akhiri hari ini perkuliahan kita. Maaf kalau misalnya selama perkuliahan kita ibu banyak salah ya, ada kata-kata yang salah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Setelah 2 tahun kita ketemu offline, itu membahagiakan buat saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.